wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sis. Selamat pagi, Apa Pak. kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita selalu sehat Alhamdulillah. di situasi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan tadi itu ya diberikan kesehatan supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dan yang terpenting bisa segera tatap muka dengan murid kita secara lengkap Penuh ya. penuh meskipun sekarang masih proses pertemuan tatap muka yang terbatasnya. Pak Ade dari mana tadi? Habis dari kelas sebetulnya. Dari kelas ya? Iya, ada Oh. jadwal di kelas tatap muka yang sementara ini. Dan kebetulan Tumben-tumben ini ada perlu apa nih? iya, sebetulnya dari sebenarnya hasil pemikiran kemarin-kemarin Oh, gitu. Bang. Iya. Sampai akhirnya kayaknya harus sedikit diceritakan ini ke Oh, rekan gitu. kerja khususnya Bapak lah selaku yang memiliki pengalaman lebih dari Adeng terkait bagaimana juga sih tentang siswa juga sih Pak, pengelolaan siswa kelas khususnya tentang kemampuan. Karena gini, ada beberapa siswa yang dalam satu kelas itu nggak semuanya rata memiliki Ya, kemampuan yang sama gitu. Ada yang bisa dikatakan ada yang cepat Ya. atau ada yang masih kurang cepat. Ada yang mau menyebutkan lambat. Ada yang cepat sekali dalam menangkap materi Ya. ataupun arahan, ada juga yang kurang cepat dalam menangkap itu semua. Nah, kira-kira ini tujuan Pak Deng pengen dapat apa nih ketemu dengan Pak Sis ini? Maksudnya tujuannya untuk apa nih? Dan apa harapan Pak Deng dari Iya. kegiatan kita hari ini? Tujuannya yang jelas satu meminta arahan atau coachingan lah dari Bapak Gitu. bagaimana sih nanti untuk mencari bareng-bareng dengan Adeng solusi memecahkan masalah yang tadi Adeng sempat ceritakan ke Bapak. Dan harapan besarnya memang hari ini harus sudah ketemu nih karena untuk Iya. segera diimplementasikan ke Iya. ruang kelas sama anak-anak itu sih pasti. Kira-kira bagaimana kita Bapak? Nah, sekarang ini apa yang dirasakan Pak Deng dengan kondisi yang ada sekarang, dengan kelas yang ada? Dengan kelas yang ada lebih ke khawatir sih Pak, artinya khawatir dalam menyampaikan materi yang general itu kira-kira semua anak yang ada dalam satu kelas itu paham semua atau enggak ya gitu. Tepat atau enggak ya cara menangkapnya, atau kita boleh katakan ada pengkategorian lah, ada klasifikasinya tadi itu yang cepat sama yang kurang cepat gitu. Kekhawatiran ada sampai saat ini tentang siswa itu cara menangkap materi yang ada di Nah, kira-kira yang penangkapannya cepat tuh Pak Adon punya solusi apa nih? Kira-kira? Kalau untuk yang siswa terkait kemampuan penangkapan Yang bagus, yang bagus. Iya, yang bagus. Sebetulnya ada yang lebih ke pemantapan lagi aja sih untuk memberikan materi-materi baru gitu ya. Karena ada yang anggap dengan materi yang sudah ada yang ajarkan dengan kemampuan dia dalam menangkapnya juga cepat dan bagus. Akhirnya ada yang hanya memberikan evaluasi tambahan aja sih, kayak memberikan contoh soal yang lain dan sebagainya. Beda halnya dengan yang Berarti problemnya apakah di yang kurang atau yang sangat kurang sekali problemnya berarti? nggak ada yang sangat kurang sih, ada yang kategorikan semuanya kurang cepat aja. Oh, kurang lah gitu. cepat, ya. Iya, bagaimana itu Pak? Nah, kira-kira dari Pak Adon punya ide apa nih terhadap yang sangat kurang atau kurang cepat, kurang itu cepat ya? Iya. Kalau ide sementara yang ada yang punya sih lebih ke memaksimalkan media pembelajaran sama metode yang akan ada yang ajarkan sih Pak. Karena memang ada yang aku sekarang baru satu atau dua metode sih sama model media pembelajaran yang ada yang gunakan, belum semua yang ada yang pernah dapatkan dari zaman perkuliahan ataupun Iya. waktu belajar di kampus, belum semua ada yang salurkan sih. Tapi tadi itu karena ketemu dengan Bapak dulu nih gitu, takutnya ada arahan yang lain. Nah, secara spesifik Mhm. untuk yang kurang, yang lambat atau yang kurang cepat itu ya, metodenya seperti apa yang akan dijalankan Pak Adon? Kalau ada sih untuk yang teknik pendekatannya sih lebih ke kayak udah bukan menempatkan ading guru yang menyampaikan secara toh di depan kelas gitu. Ada yang meminta anak untuk kadang ada yang panggil, lalu ada yang minta sedikit cerita dari anak-anak apa sih keluhannya tentang materi yang ada yang sampaikan sehingga belum mengerti atau susah untuk dimengerti, ataupun dengan media sosmed ada yang coba bagus komunikasi ya. kayak gitu. Lebih ke menanyakan dulu sih hal apa sih yang kiranya menjadi hambatan mereka untuk menangkap materi yang ada yang disampaikan itu, lebih ke situ sih pasti. Berarti Belum dengan media yang lain ya. Ya, jadi Di secara kelas- personal gitu ya. Secara personal Secara sih. personal. Ada yang pengen tahu dulu nih kenapa gitu.
Setelah tahu terus bagaimana itu? Akhirnya kepikiran kalau ada keluhan seperti anak, Pak saya kurang konsen dalam belajar karena malamnya harus apa misalkan gitu ya, ngaji mondok misalkan yang lumayan gitu, atau bantu orang tuanya yang berjualan atau yang usaha di malam hari, akhirnya sedikit banyaknya menguras waktu mereka untuk belajar, dan kebetulan paginya harus sekolah. Tadi itu pengaruh konsentrasi juga sih. Akhirnya ada yang simpulkan, ya berarti dengan seperti itu kata Ading harus ada media yang lebih Yang cocok ya. yang cocok, yang menarik juga sih buat anak, enggak yang hanya menyampaikan langsung di kelas. Kalau menurut Pak gimana tuh? Yang Nah kira-kira pendapat Pak Adeng ini media apa yang cocok? Yang buat anak-anak yang kurang cepat itu, yang secara personal tadi sudah dihubungi gitu ya, dikomunikasikan ya. Kira-kira bagaimana? Ada sih belum mencoba ke audio visual. Bagus itu berarti. Ya, karena selama ini kan dengan keterbatasan waktu juga nih, hanya mengajar teori gitu, langsung sedikit praktek dengan siswa langsung tanpa ada pancingan melalui media itu. Lebih ketertarikan ke audio visual sih, karena bahasa Inggris lebih banyaknya mendengar dan bicara juga teks ya. Iya, lebih ke teks kayak gitu. Jadi bagus itu, sudah ada identifikasi masalah ya, udah jelas itu ya, problemnya di mana gitu. Gambar sudah ada ya, udah ada gambarannya. Iya. Nah terus ini setelah jelas masalahnya di mana, kira-kira ini Pak Adeng rencananya mau seperti apa ke depannya? Kalau untuk rencana sendiri, Adeng mau coba pakai media yang udah Adeng sampaikan tadi ya Pak. Dengan secepat mungkin habis besok dengan ada jadwal bahasa Inggris lagi mengajar, Adeng coba gitu. Lebih ke situ sih rencananya. Terus kira-kira siapa nanti yang akan membantu Pak Adeng? Misalnya ada kendala lagi gitu. Kalau masih ada kendala lagi, Adeng lebih ke, karena senang juga sih komunikasi dengan siswa, kerjasama lah artinya gitu tuh. Adeng mau minta yang udah paham ini membantu Adeng gitu tuh. Yang expert. Yang disebut cepat menanggapi cepat menangkap ya. Responnya cepat atau kesebut mampu untuk menangkap lebih cepat materi yang disampaikan. Adeng mau minta mereka untuk kayak ayo mau bantu saya enggak nih, dengan cara membantu saya nanti materi yang kamu pelajari kemarin itu akan tetap diingat gitu tuh. Dan Adeng percaya sih kalau dari bantuan teman ke teman biasanya yang ada yang rasakan dulu, kadang mungkin penangkapan mereka ke guru entah karena segan atau takut atau canggung, akhirnya penangkapannya agak sedikit terganggu ya. Tapi kalau misalkan dengan teman, dengan bahasa mereka berkomunikasi yang secara dekat itu, sepertinya sih akan banyak membantu juga. Itu maksudnya teman sebaya gitu ya? Teman sebaya mereka. Memang itu udah berpengaruh gitu? Adeng sendiri udah pernah merasakan. Udah pernah merasakan. Dulu. Dengan kegiatan yang lainnya. Dengan kegiatan yang lain gitu. Kayaknya nggak bisa lepas dari yang teman di kelasnya. Iya, benar. Nah, terus sekarang komitmen apa nih Pak Adeng untuk menjalankan kegiatan ini biar nanti di pertemuan berikutnya bisa berjalan? Komitmen apa ini? Untuk komitmen sendiri, Adeng besok itu harus segera melakukan itu gitu. Karena harus mulai ya. Iya, karena yang Adeng pikirkan setelah Adeng sampaikan ke Bapak dan Bapak kiranya sudah memberikan clue itu yang cocok nih, yang mau Adeng terapkan di kelas, besok harus segera di. Ya, alhamdulillah nih Pak Adeng udah punya solusi sendiri nih. Hanya mengarahkan aja. Sebetulnya masalahnya ada, jawabannya pun udah disiapkan, cuma meminta satu sebutnya penguatan lah. Ya, intinya mah Pak Adeng sudah bisa menyelesaikan sendiri. Jadi kalau udah bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Bayangkan kalau semua guru kayak gitu ya, luar biasa nih. Ya, itu aja ya. Itu aja, terima kasih ya Pak Sis ya. Baik. Adeng pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ya Pak ya, itu lebih ke betul-betul natural gitu, tapi kalau di depan kamera agak sedikit grogi sih. Iya. Pasti, apalagi dilihat orang. Iya, udah kayak syuting artis aja gitu. Iya. Kan Diko biasa main teater-teateran. Kalau teater kan langsung tampil gitu, kalau ini ada kameranya. Kameranya ya. Jadi mungkin keberadaan kita juga, keberadaan Bu Nupus, Bu Siva, saya juga turut andil ya membuat ini suasana. Iya. Berarti kita termasuk mengganggu keberadaan di sini. Membuat grogi aja sih Pak. Enggak ganggu enggak. Oke, 'Oke, nggak apa-apa. Bercanda aja ya. Iya.
dari praktek coaching yang barusan ya, menurut Pak Adeng apa nih yang perlu dikembangkan atau diterapkan deh dari praktek tadi? Dari praktek tadi yang ada yang rasakan, sebetulnya harapannya nggak cuma ada sih Pak. Kebetulan sebetulnya tanpa ada kelas coaching yang sekarang pun nih di ruang guru penggerak ya, guru penggerak sering banyaknya coachingan terus dengan Pak Sis semenjak ada yang masuk ke sini gitu. Artinya minta arahan, pemantapan konsep Adeng gitu. Persetujuan dari Pak Sis, saya kira itu bagus bagi Adeng sendiri untuk semua perlu gitu. Tapi kurang tahu kalau untuk guru yang lain gitu. Enggak, maksudnya gini kan, coaching dengan misalnya tadi minta arahan berbeda ya. Iya. Artinya coaching itu Pak Adeng menggali potensi Pak Adeng sendiri, Iya. hanya dibantu oleh Pak Sis Iya. dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing gitu ya. Waktu tadi ya di coaching, apakah pertanyaan yang diberikan Pak Sis itu jelas atau membingungkan begitu, atau mungkin aslinya kalau nggak disetting mungkin nggak ketemu tuh solusinya gitu. Ini kan sudah direncanakan, bahkan mungkin sudah ada konsepnya juga gitu, udah dipikirkan mungkin sama Pak Adeng juga, nanti jawabnya begini-begini. Kalau misalnya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Sis, apakah pertanyaannya itu jelas, kemudian Pak Adeng misalnya merasa didikte gitu. Kalau untuk pertanyaannya sendiri sebetulnya alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya. Jelas banget. Artinya apa yang dipertanyakan langsung memahami gitu. Untuk selain tadi itu pertanyaan yang jelas dan tidak membingungkan karena memang langsung to the point gitu. Kayak kekurangan kendalanya apa nih? Ada yang tanyakan pembahasannya kan lebih ke kemampuan siswa, jadi kendalanya kemampuan siswa. Nah disitu ada yang langsung jadi ini loh Pak. Nah bisa intinya jelas dan langsung bisa ditangkap sih sama respon yang misalnya kan ada yang memberikan jawaban begini gitu ya. Nah Pak Sis responnya gimana? Enak atau gimana? Alhamdulillah tadi itu karena jelas dari pertanyaannya dan pernyataan ada yang pun diresponnya juga alhamdulillah dengan Pak Sis enak gitu, langsung ada timbal balik yang ada yang rasa meskipun di kalimat pertama yang ada yang langsung pikirkan apa nih yang mau pasti sampaikan, tapi ternyata setelah didengarkan gitu ya tadi itu akhirnya langsung direspon dan nyampe juga pesannya gitu. Cuma kekhawatiran saat kau pendengar pertama doang. Tapi ini jawabannya jujur ya, bukan karena takut sama Pak Sis ya. Enggak Pak. Tadi itu karena terbiasa di luar coaching ya, suka cerita gitu tentang permasalahan di kelas. Akhirnya natural mungkin aja. Yang suka dipertanyakan ke Pak Sis sering nanya. Pak Sis itu harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan dipindahkan Pak ya. Ilmunya, kalau jangan dipindahkan kasihan. Karena nggak ningkat-ningkat. Dan kasihan juga teman-teman di sekolah lain ya, karena dia perlu juga ketemu orang seperti Pak Sis gitu. Kalau Pak Adeng kan sudah sejak dari muridnya sampai sekarang gitu. Makanya sebelum beliau pindahnya baik. Makanya beliau dari sekolah di SMA 1 Rangkas Bitung misalnya gitu kan, ikut bahagia ya muridnya. Yang meskipun sedih ya Pak. Gitu. Jadi nggak di sini nanti. Nggak apa-apa. Yang penting didoakan saja. Iya. Terus di tempat yang baru gitu bermanfaat gitu. Dan memang banyak orang. Jadi tujuannya misalnya Pak Sis misalnya satu saat dipindahkan itu tujuannya bagus juga. Kalau di sini kan istilahnya sudah lama, sudah ilmunya masih istilahnya masih kontak. sudah dibagikan semua gitu ya sama. Kok pernah dia Itu kalau beliau misalnya dipindahkan
Andin Terus nggak ke belum ini, berbalas nggak lagi. ke Baru wawancara gitu. Iya. Nah, terus Tapi yang didapat juga bukan saya, jadi nasib ya, gitu lagi. Begitu nasib. Yang doa yang terbaik Iya. adalah Oke, Pak Sis sekarang ya. Oke. Menurut Pak Sis nih ya, hal baik apa Pak dari praktek coaching tadi yang dilakukan? Yang menurut Pak Sis itu hebat nih pada bagian ini. Gimana? Identifikasi yang Pada saya identifikasi. jadi bagaimana saya harusnya memberikan pertanyaan yang lebih mengeksplor ya, mengeksplor walaupun saya katakan tadi sudah maksimal gitu ya, karena yang paling itu ya saya anggap dari identifikasi memang akan tergambar tentang aksinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ya saya baru maunya seperti itu Pak, sampai apa mendeteksi apa tadi yang lambat dan sebagainya seperti apa gitu ya. Karena info sekarang kan visual seperti apa kalau diterusin lagi kan jauh gitu ya. Ya yang saya anggap itu baru itu aja Pak. Eksplorasinya tadi Iya. Karena mungkin di situ mungkin ada potensi dari Pak Aden yang belum keluar gitu. Ya mungkin ada lagi yang bisa nanti seperti apa gitu ya. luar biasa. Nah, kalau tadi yang bagian seolah itu bagian yang terbaiknya. Ya. Nah, berikutnya apa saja hal-hal yang menurut Pak Sis perlu ditingkatkan nih dari praktek coaching tadi. Ya. Kalau tadi kan belum menyadari ini pada pada bagian tanggung jawab itu eksplorasinya kurang dalam. Ternyata dia udah ini ternyata ada dua gitu. Kalau Pak Sis gimana? Ada nggak yang bisa dari misalnya perlu ditingkatkan tadi? Rencana aksi Pak. Dari Rencana rencana aksi. Jadi rencana aksi itu yang saya rasakan belum sampai belum nyambung ke itu tadi, ke identifikasi ya. Rencana aksi kan berusaha umum. Kalau misalnya rencana aksi diturunkan lagi, misalnya nanti ininya bagaimana kan baru asal umum tadi ya. Kegiatan divisinya rencananya bagaimana gitu kan bisa lebih kayaknya lebih bagus lagi ya. Oke, sekarang perasaan Pak Sis setelah melakukan praktek coaching Pak Ade, apa yang dirasakan? Rasanya bahagia rasanya. Bahagia membantu orang lain seperti itu. Intinya seperti yang saya rasakan ini ya kembali lagi ke pendapat Bapak kemarin ya. Jadi kita di guru penggerak ini kan intinya kan ingin berpihak kepada siswa, bukan nyari jabatan kepala sekolah gitu. Itu yang saya tegaskan lagi ke Bapak gitu. Jadi saya tegaskan lagi pendapat Bapak, saya ambil kalau kita emang di sini untuk kembali kepada siswa gitu. Seperti itu Pak. Dan apa ya? Sebenarnya misalnya ada teman yang misalnya itu karena syarat untuk jadi kepala sekolah. Sebenarnya ilmu yang ada di dalamnya kalau saya rasakan sendiri itu luar biasa gitu. Banyak hal-hal baru, banyak hal yang kita tadinya nggak tahu itu kita tahu gitu. Dan kita difasilitasi untuk pendidikan ini sampai 9 bulan, bahkan bukan hanya teori ya. Kalau saya praktek makanya Pak Ade bulan Maret ikut daftaran banyak yang masih teman-teman ngomong iya gitu. Kemarin udah daftar Pak, tapi terang masa kerja. Iya, masa kerjanya belum. Sekarang dari itu masuk Pak. Dari itu kemarin cuma yang kursi Pak yang belum. Iya. Dapat akun PKB. Kemudian ikut maraton kita. banyak manfaatnya ketemu sama
dapat ilmunya juga dari paling banyak sebenarnya saat berkumpul mereka diskusi ternyata ya apa masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri itu kan ini punya kelebihan-kelebihan dan kita bisa bertukar pengalaman luar biasa. Oke, sekarang Pak Ading, apa namanya? Sekarang saran Pak Ading nih untuk pakai coachingnya Pak Sis ya. Kalau tadi mah bagus-bagus gitu ya. Nah sekarang mah apa nih yang bisa disarankan dari pakai coaching tadi menurut Pak Ading? Kayaknya misalnya nih ya Pak Sis apa namanya intonasi bicaranya misalnya jangan terlalu tinggi misalnya ya, kalau menurut Pak Ading tinggi gitu. Karena orang nggak akan dikurangi jamnya. Itu ada contoh itu. Gimana? Iya. Kalau dari segi pembicaraan, intonasi suara, ekspresi dan sebagainya dari coachingan yang tadi, ada yang masih merasa dalam kategori nyaman aja sih Pak. Artinya tadi itu kembali dengan pribadi yang udah kita tahu gitu, seorang pasti misalkan dengan gaya berbicaranya nadanya misalkan tinggi kah atau rendah, cepat berbicaranya atau lambat kah. Jadi ya sudah kayak kan sudah tahu komunikasinya dan ada yang juga sudah memahami sejauh ini untuk coachingan yang tadi ada yang rasa jujur ya Pak ya sejauh ini ada yang nyaman gitu. Kalau untuk segi lebih ke segi pengarahan aja mungkin yang timelinenya di luar coaching mudah-mudahan pasti bisa share juga ke adik terus sama ke yang lain juga gitu. Lebih ke prakteknya di luar coachingan yang ini sih Pak gitu. Kalau coaching itu kan ini tergantung misalnya ada yang punya masalah sebenarnya nggak harus masalah di sekolah sih gitu. Misalnya masalah jodoh bisa aja coaching sama Pak Sis gitu. Tanpa ada yang minta coaching pasti sekarang suka karang juga. Gimana yang namanya itu? Terus kapan nih? Bonus juga alhamdulillah sih Pak. Saya suka Dua-duanya menanyakan bikin status WA. dua-duanya menanyakan coachingan yang itu terus Pak alhamdulillah. Jadi sudah biasa. Jadi nggak usah ini. Artinya justru itu tempat curhat yang tepat. Jadi daripada curhat sama teman atau ke orang yang maaf misalnya takutnya mereka memberikan saran malah saran yang salah. Iya. Kalau misalnya masih fokus ya orang-orang yang sudah teruji lah nggak bakalan menjuruskan adeng juga gitu karena muridnya dari dulu jadi nggak bakalan ini sembarangan gitu ya. Makanya bonus Pak Sis itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu konsultasi apapun ilmunya banyak cuma orangnya ini apa merendah kalau nggak ditanya nggak ini nggak kan Iya. Ada di atas suka kepleset Pak atau berdasarkan orang itu. gitu